Selamat datang di video ini mengenai analisis strategis RPP pengelolaan keuangan daerah. Video ini berfokus pada transformasi regulasi dan sinergi kelembagaan pasca Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau UUHKPD. Sistem pengelolaan keuangan daerah mengalami reposisi fundamental, didorong oleh UUHKPD. RPP ini diproyeksikan menggantikan PP nomor 12 tahun 2019 dengan fokus menciptakan tata kelola fiskal yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunan regulasi ini merupakan proses teknokrasi kompleks yang melibatkan lintas kementerian. Terjadi restrukturisasi kepemimpinan dengan peningkatan status untuk percepatan pengambilan keputusan. Sekretaris Ditjen Bina Keuda Kemendagri naik posisi dari anggota menjadi wakil ketua I. Implikasi kebijakannya adalah sekretariat menjadi jangkar koordinasi utama, mengintegrasikan kebijakan teknis, dan mengalihkan paradigma menuju manajemen fiskal strategis. RPP ini melibatkan ekspansi kolaborasi lintas kementerian. Kementerian PPN Bappenas menjamin penyelarasan penganggaran dengan RKP. Kementerian Keuangan mengintegrasikan kebijakan transfer ke daerah, dan Kementerian PANRB fokus pada kompetensi SDM dan tata kelola birokrasi daerah. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah bukan lagi domain eksklusif Kemendagri. Landasan filosofis dan yuridis RPP 2026 didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk penyempurnaan pengaturan keuangan daerah. Filosofinya adalah efektivitas dan akuntabilitas. Pendorong reformasi utama adalah masalah idle cash dan rendahnya kualitas infrastruktur. RPP ini didukung oleh UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, dan UUHKPD. Terdapat transformasi definisi dan terminologi fiskal daerah. Dana perimbangan kini didefinisikan sebagai transfer ke daerah atau TKD. RPP ini juga memperkenalkan instrumen baru seperti dana abadi daerah dan sukuk daerah. Ini mendorong kemandirian dan creative financing untuk pembangunan infrastruktur. RPP 2026 mempertegas peran Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Kepala PPKD berfungsi krusial sebagai bendahara umum daerah. Pasal 26 mengatur mandat baru, kewajiban sertifikasi kompetensi bagi pejabat manajerial di SKPKD dan SKPD pemungut pajak, bertujuan meningkatkan profesionalisme dan integritas. Siklus perencanaan dan penganggaran diperketat dengan fokus sinkronisasi kebijakan nasional. Rancangan RKPD wajib diselaraskan dengan RKP dan KIM PPKF. Rencana KUAPPAS wajib direview oleh APIP untuk menjamin kualitas perencanaan. Jika kesepakatan KUAPPAS tidak tercapai, kepala daerah tetap dapat menerbitkan pedoman penyusunan RKASKPD untuk menjamin kelangsungan layanan publik. RPP ini menetapkan ketentuan pembatasan belanja atau mandatory spending yang ketat. Belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja, dan belanja infrastruktur minimal 40%. Belanja pendidikan minimal 20%. Pelanggaran terhadap batasan ini dapat berimplikasi pada penundaan atau pemotongan penyaluran TKD. Untuk mengendalikan inefisiensi, RPP mewajibkan penggunaan standar harga satuan regional atau SHSR sebagai batas tertinggi biaya operasional. SHSR ini ditetapkan melalui peraturan Presiden. Klasifikasi daerah dibagi berdasarkan kemampuan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, bertujuan menekan disparitas biaya dan meningkatkan efisiensi anggaran. Transformasi digital diwujudkan melalui kewajiban integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPDRI sebagai platform tunggal. SIPDRI menyinkronkan data dari perencanaan hingga pelaporan. Keuntungannya meliputi transparansi real-time dan monitoring kinerja yang lebih mudah. Daerah yang tidak menerapkan sistem ini akan dikenakan sanksi penundaan penyaluran TKD. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah memperketat disiplin kebendaharaan. Ditetapkan standar waktu ketat, seperti penerbitan SP2D paling lama 2 hari. Manajemen rekening kas umum daerah atau RKUD diperbolehkan investasi jangka pendek. Tujuannya adalah menghindari dana menganggur dan memastikan ketepatan waktu pembayaran. Implementasi RPP akan diukur melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD. Kapasitas fiskal daerah diklasifikasikan menjadi 5 kategori, dari sangat tinggi hingga sangat rendah. Klasifikasi ini menjadi basis penentuan kebijakan transfer dan izin pinjaman daerah. Draft RPP 2026 menegaskan kembali kewajiban penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai standar akuntansi pemerintahan. Proses pelaporan memiliki lini masa yang ketat.
Integrasi SIPD memfasilitasi penyusunan laporan secara otomatis, mengurangi risiko ketidaksinkronan data. Strategi pembiayaan dan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha atau KPDBU memberikan payung hukum untuk inovasi pembiayaan. Pembiayaan utang, termasuk sukuk daerah, wajib mendapat pertimbangan dari 3 instansi, Kemendagri, Kemenku, dan Bappenas. Skema Availability Payment diperkenalkan untuk menjamin pengembalian investasi badan usaha. Transisi regulasi baru ini membawa sejumlah tantangan yang perlu dimitigasi. Kendala utama meliputi ketidaksiapan sistem integrasi SIPDRI, penurunan potensi pendapatan akibat UUHKPD, dan defisit SDM bersertifikat menjelang 2026. Pemerintah pusat merespons dengan program SINERGI Kemenko, kolaborasi executive course, dan mendorong percepatan realisasi belanja melalui early procurement. Secara strategis, RPP ini memperkuat disiplin fiskal melalui mandatory spending, digitalisasi mutlak menggunakan SIPDRI, profesionalisme SDM melalui sertifikasi, dan inovasi pembiayaan seperti dana abadi daerah. Keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan ekosistem data dan restrukturisasi anggaran yang produktif. Harmonisasi kebijakan ini mutlak untuk kemandirian fiskal daerah menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih telah menyimak video analisis strategis RPP pengelolaan keuangan daerah ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua.